Waktunya kita memulai tutorial kita. Kali ini seperti yang saya sudah janjikan, saya mau rework ini tutorial platformer saya. Ini untuk itu, kali ini kita akan buat new dan namakan ini platformer dan create folder. Sebentar, saya create foldernya di dan di video game Godot dan select converter, lalu create folder, dan kalian buat non, jangan git nanti ada kode dari bawahan. Saya tidak perlu, saya nanti tulis dari awal saja. Oke, create dan edit. Sebentar, agak lama. Oke, kita ke project setting, lalu window, kita jadikan ini widthnya 800 dan panjangnya 500, dan close. Kita ke 2D scene, namakan ini game scene dan Ctrl S, Ctrl C, new folder, game object, lalu oke, lalu save. Lalu untuk ini editor kita, seperti biasa saya mau buat sesuai cara kerja saya. Kita ke asset lib, kita tulis asset, dan kita ke asset drawer dan download, dan kita install dan oke. Dan kita ke project setting, plugin, lalu enable, lalu close. Lalu saya akan taruh ini di sini, dan taruh ini, tekan titik 3 ini, taruh ini di samping. Oke, saya besarkan ini sedikit, inspektor dan editor setting. Oke, ini saya bikin jadi 20. Kalian bikin huruf kalian kecil saja karena ini agar bisa kelihatan di tutorial kita. Oke, untuk itu kita akan ambil aset, dan karena saya memakai plugin ini, saya tidak bisa ambil aset secara drag. Saya tidak bisa drag dan masukkan ke dalam sini, nanti error karena saya pakai plugin. Untuk itu kita ke Godot, dan kita ke tadi platform ini, tekan ini, dan kita ambil aset kita. Nanti saya sediakan di link, kita tarik dan taruh. Oke, dan setelah itu close dan close, dan ini juga close. Ini akan loading sedikit. Oke. Sebentar. Oke, dan kita akan buat tileset kita. Child node, tile map. Lalu kita ke mana? Tileset. Di bawah sini yang empty, klik empty ini, lalu new tileset dan klik di tileset ini di bawah sini, dan klik tambah ini dan atlas, dan kita ke free di terrain dan klik terrain ini, lalu oke. Dan kita ke bawah sini, kita ke layer, sebentar, bukan layer, kita ke klik 2 kali tileset kita ke basic layer dan add element, dan ini collider kita di mask 1, dan kita ke paint dan select proper editor, basic layer 0, dan kita paint basic layer yang kita mau jadikan tempat pijakan kita. Oke, dan ini sebentar saya besarkan sedikit. Oke, dan kita ke tile map untuk menggambarnya. Kita buat seperti ini. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang, yaitu tile
auto tiling, tapi saya tidak terlalu tahu bagaimana membuat auto tiling. Dan untuk tileset ini nanti Godot sudah mengupdate-nya, jadi saya tidak terlalu mau bikin tutorial untuk auto tile system ini, karena next update mereka sudah merework layernya, tilesetnya, kalau saya tidak salah. Oke, dan saya penuhkan ini, dan kita tekan klik ini dan rangkum, lalu Ctrl C, Ctrl V. Saya taruh di sini, Ctrl V lagi, saya taruh di sini. Oke, untuk background, coba saya tes play dulu. Select current scene. Dan oke, lumayan. Saya akan kasih background agar tidak terlalu kosong. Kita ke HL node, lalu sprite 2D, dan kita ke file system, free, lalu background satu saja. Saya tarik dan taruh. Oh ya, dan pastikan sprite-nya di atas agar tidak tertutup. Wah, sebentar. Oke, seperti ini. Kalian taruh asal-asalan saja. Ini hanya untuk pajangan agar tidak terlalu boring layarnya. Dan coba kita tekan play. Oke, sudah lumayan. Untuk itu kita akan membuat player kita. Kita tekan Ctrl N atau tekan tambah ke alternate, lalu karakter body 2D, dan kita akan add child node. Ini sebentar, sprite dulu, sprite, dan kita ke file system, kita ke free main karakter, kita akan gunakan virtual guy, dan kalian pilih all animation ini. Nanti saya jelaskan. Ini all animation ini saya sudah edit dan pasang satu persatu. Ini dikarenakan kita mau memakai animation player. Untuk animation player kita harus menggabungkan semua sprite kita. Tidak bisa terpisah-pisah. Saya sudah mengetes untuk terpisah-pisah seperti ini, tapi ada permasalahan di animation player kita. Ini karena Godot tidak punya auto slicing, jadi begini lah. Mau gimana lagi? Oke, animation player, dan kita ke animation, new, lalu idle, dan kita bikin ini 0,5. 0,6 saja. Dan kita snap ini kita bikin 0,05. Oke. Dan kita ke sprite. Dan kita ke offset. Dan sebentar sebelum kita bikin animasi kita ke sprite 2D kita ke animation. Ini horizontal frame-nya kalian bikin jadi 24 agar dia dipotong 24 kali. Dan frame-nya 0. Kalau saya vertical frame-nya 1 dan frame-nya 0. Dan kita ke animation player kita ke sprite 2D, frame, lalu tekan tanda kunci ini dan pastikan snap kita 0,05. Oke, lalu saya klik, lalu create, lalu 1, 2, bikin ini sampai sampai berapa ya? Sampai 8. Oke, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dan coba saya tes. Sebentar. Sprite saya sebentar, horizontal flash saya coba 25. Oke, maaf, horizontal frame-nya 25, maaf. Saya tersalah tadi. Dan coba kita tes. Oke, sudah bagus. Dan ini kita bikin 0,4. Dan bikin ini loop. Dan bikin ini auto load on play. Oke, idle kita sudah dibuat. Oke, untuk itu kita ke animation, new, dan kita akan buat run. Dan kita ke sprite
dan horizontal frame-nya kita bikin 13, dan kita akan klik ini sampai 23 kalau saya, ya 23, dan snapnya 0,1. Pastikan snapnya 0,1 di sini. Oke, saat create 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Oke. Dan ini 0,1 dan bikin ini loop dan coba kita play. Oke. Animation run kita sudah di play. Oke, dan kita akan buat animation new animation jump. Untuk jam sebentar, saya lupa saya taruh di mana. Kita bikin ini 0,1 dan sebentar, sprite-nya saya sudah lupa saya taruh di mana. Oke, kita bikin 15 saja. Oke. Jadi ketika kita jam, kita akan melebarkan kaki kita seperti ini. Oke, animasi kita sudah selesai. Dan kita akan add child node. Sebentar, saya bikin ini reset dulu. Dan kita add child node collision shape 2D. Dan kita ke shape-nya new rectangle, dan kita buat seperti ini saja. Sebentar. Oke, seperti ini. Dan Ctrl S. Oh ya, saya lupa namakan ini jadi player. Dan kita Ctrl S dan kita new folder. Namakan ini player. Sebentar, saya ada kesalahan sedikit. Kita ke file system kita. Game mana ya, game main kara. Kita ke game object, saya lupa buat ini game scene, dan game scene ini kita masukkan ke ini agar ini penempatan folder kita tidak terlalu berantakan. Kayak ini sangat penting kalau kita mau gunakan untuk finishing kita, karena untuk membuat menu dia harus mereferensikan lokasi folder dia. Oke. Dan untuk itu coba kita tes. Kita Ctrl Shift A, Ctrl Shift A, dan kita masukkan player kita ke game kita. Dan coba kita tes play. Oke. Ini animation idle kita sudah terplay ketika kita mulai. Dan untuk itu kita akan sebentar, tadi saya lihat ada kalau kita play dan kita lebarkan layar kita, maka layar kita akan terus terlebar. Untuk itu kita ke project setting, kita ke general, window, dan mode viewport. Ini agar viewport kita hanya menangkap yang di dalam viewport ini saja. Dan kalau kita play, dan kalau saya besarkan lagi, oke, dia hanya menangkap viewport kita. Oke, dan untuk itu kita akan buat player kita agar bisa turun ke bawah. Untuk itu kita akan ke player lalu membuat scriptnya. Oke, untuk awal-awal kita akan buat X, tidak perlu export, kita bikin constant saja karena ini tidak berganti-ganti. Kita akan buat cons gravity. Tapi kalau kalian mau buat platformer yang ngotak-ngatik gravity, kalian bikin variabel saja. Kalau untuk ini saya tidak mau, saya mau bikin gravitasi kita tetap fix. Gravitasi kita bikin 1000 dan kita export var ini run speed
dan ini sama dengan 1500 150 titik 0, dan ini adalah float. Tapi kalau kalian tidak mau tulis float seperti ini, kalian tinggal bikin seperti ini saja. Tapi ingat, pastikan ini ada titik di belakang agar dia bisa mengidentifikasi ini jadi float. Kalau tidak, maka dia akan identifikasi itu jadi integer. Mana-mana saja tidak apa-apa. Kita lalu export var jam velocity, dan ini sama dengan negatif 300 karena y negatif yang ke atas kalau saya tidak salah. Oke. Dan kita akan buat apa nih? Wah, sebentar. Saya salah tekan. Oke. Dan kita akan bikin func. Ini basic process. Ya, karena ini akan menghandle pergerakan player kita. Kita is on floor. Kita harus cek apakah kita di floor. Kalau iya, kalau kita tidak di floor, maka velocity dot y plus equal gravity dikali delta. Oke, untuk kode seperti ini kalian tinggal, saya tidak terlalu mau jelaskan lagi, kalian tinggal lihat tutorial endless run saya yang saya baru rework. Ini apa? Nanti saya akan jelaskan, saya menjelaskan kode ini secara rinci di tutorial itu. Untuk ini kita lanjutkan saja. Oke, dan kita akan buat ini move and slide. Ini built-in fungsi Godot agar dia bisa move and slide. Oke, dan kita play, dan harusnya dia sudah jatuh ke bawah. Oke. Setelah itu kita akan membuat player kita bisa bergerak ke kiri dan ke kanan dan melompat juga. Kita ke project setting, kita ke input map, kita buat ini left, right, RIG, HT, maaf, saya tidak terlalu bagus dalam mengeja. Jump, oke, dan left, kita A, right, D, dan jump space. Oke. Dan kita ke player, kita akan buat fungsi baru. Kita akan buat func get input, dan ini akan kembalikan void, dan sebentar, kita akan buat ini, kita buat if is input, mana, if input is action press, ini agar kita bisa tekan tahan. Kalau just press kita hanya tekan satu kali. Ini left, maka sama dengan true, maka velocity.x sama dengan negatif run speed. Jadi ini akan bergerak ke kiri karena x negatif bergerak ke kiri. X positif kiri, left, maaf, X ya, X negatif bergerak ke kiri, maaf, tiba-tiba kepala saya di tempat lain. Lalu else if input is action press right, dan true
supaya kalian tidak usah menulis sama dengan true. Hanya seperti ini saja. Tapi kalau kalian mau tulis juga tidak apa-apa. Ini velocity.x sama dengan run speed. Dan if input dot y input is action just press, kita buat ini action just press karena kita harus buat ini lompat satu kali, agar kalau kita tidak tekan tahan maka kita tidak akan melompat berulang-ulang. True. Dan is on floor, maka velocity.y sama dengan jump velocity. Oke, dan kita akan tes. Oke, saya akan bergerak ke kiri, ke kanan. Sebentar. Oh ya, sebentar. Saya lupa memasukkan get input ini di dalam fisik proses. Saya akan masukkan ini ke get input agar dia bisa dibaca per detik. Maaf. Dan coba play. Saya akan bergerak ke kiri. Terlalu cepat. Bergerak ke kiri, ke kanan, dan saya akan lompat. Oke, sepertinya bergerak ke kiri, ke kanan saya terlalu cepat. Nanti kita akan win run speed. Coba saya bikin 100 saja. Oke, kiri ke kanan dan kita akan melompat. 25. Oke, coba kita tes lagi. Oke, yang penting kita sudah bisa bergerak. Oke, untuk itu saya akan membuat sprite kita bergerak ini. Kalau kalian notice, kalau saya play, kalau kita bergerak ke kiri, sprite kita tetap di tempat. Untuk itu, ini saya akan membuat ini sprite kita berbalik kalau kita bergerak. Untuk itu, kita masukkan sprite 2D kita. Ambil ini. Sebentar, ambil ini. Dan kita akan memakai fungsi, sebentar, ada fungsi flip di sini kalau saya tidak salah. Flip. Oh ya, di offset. Di offset. Flip. Oke. Kalau kita tekan flip H di sini, maka dia akan sebentar. Ini kalau kita tekan flip H di sini, dia akan bergerak ke kiri. Untuk itu, kita akan menggunakan ini flip H ini di dalam script kita. Kita buka script kita kembali. Kita ke ref ini. Kita masukkan sprite kita. Ya, kita sudah masukkan. Sebentar. Saya masukkan ulang. Dan kita akan buat sebentar. Di sini. Ini sprite 2D dot flip H sama dengan true jika kita bergerak ke kiri, dan jika kita bergerak ke kanan maka ini akan false. Oke, dan coba kita tes. Oke, kita sudah bergerak. Kita sudah bisa membalikkan tubuh kita. Kalau ini apa? Kalau kita bergerak ke kiri atau ke kanan. Oke, sekian untuk tutorial ini. Sebenarnya saya mau bikin untuk mengganti animasi run, tapi kita akan membuat ini state machine menggunakan enum kalau saya tidak salah. Ya, enum. Jadi itu agak cukup besar, berat ini materinya. Jadi saya akan lanjutkan di next tutorial saja. Oke, sekian untuk tutorial ini. Terima kasih.